Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Nah, perkenalkan, nama saya Fani Lepung Bulan Buntaruan dengan NIM 2010009 sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk menjadi pemateri dalam tugas rasionalisme ini. Kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang rasionalisme. Tahapan sejarah pemikiran filsafat abad modern menurut versi barat dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman kuno, pertengahan, dan modern. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Filosofia terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang, dan suka, serta kata sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Pada abad ke-13 di Eropa sudah timbul sistem filsafat yang boleh disebut merupakan keseluruhan. Sistem ini diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Nah, dalam abad ke-14 timbullah aliran yang dapat dinamai pendahuluan filsafat modern yang menjadi dasar aliran baru ini ialah kesadaran atas yang individual yang konkret. Perkembangan pemikiran filsafat aliran rasionalisme yaitu sekitar abad ke-17. Tercapainya kedewasaan pikiran sehingga pada abad ini muncullah pandangan pengetahuan alamiah manusia, akal atau rasio, dan pengalaman empiris. Rasionalisme ada dua macam, yaitu yang pertama dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan dari otoritas. Rasionalisme dalam bidang agama ini biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Yang kedua, dalam bidang filsafat rasionalisme adalah lawan dari empirisme, berguna sebagai teori pengetahuan. Tak dapat dipungkiri, zaman filsafat modern telah dimulai dalam era filsafat modern, dan kemudian dilanjutkan dengan filsafat abad ke-20. Munculnya berbagai aliran pemikiran, salah satunya pemikiran rasionalisme sendiri. Pengertian rasionalisme. Rasionalisme secara etimologis berasal dari bahasa Inggris rationalism yang berakar dari bahasa Latin yaitu ratio yang berarti akal. Sedangkan menurut KBBI, rasionalisme adalah teori paham yang menganggap bahwa pikiran dan akal merupakan satu-satunya dasar untuk memecahkan problem ataupun kebenaran yang lepas dari jangkauan indera. Paham yang lebih mengutamakan kemampuan akal pada emosi atau batin. Arti lain dari rasionalisme atau gerakan rasional adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Sementara itu, secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Dan seperti dinyatakan A.R. Lacy dan A Dictionary Philosophy 1962, rasionalisme adalah pandangan yang mementingkan akal sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Rasionalisme merupakan paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Ciri-ciri rasionalisme. Yang pertama yaitu kepercayaan kepada kekuatan akal budi manusia. Yang kedua, penolakan terhadap tradisi, dogma, otoritas. Dengan ini berpengaruh pada berbagai bidang antara lain seperti bidang sosial politik, agama, dan ilmu-ilmu pengetahuan. Ketiga, mengembangkan metode baru bagi ilmu pengetahuan yang menunjukkan ciri-ciri kemodernan. Nah, yang terakhir, sekularisasi yang menimbulkan 3 hal, yakni demiteologisasi sejarah, alam, dan perpisahan antara negara dan agama. Kelebihan dan kekurangan rasionalisme. Kelebihan rasionalisme adalah dalam bernalar dan menjelaskan pemahaman yang rumit. Kemudian rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik
Untuk menggeluti masalah-masalah filosofi, rasionalisme sendiri berpikir menjelaskan dan menekankan kata budi sebagai karunia yang lebih yang dimiliki oleh semua manusia, menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Saya tambahkan sedikit, sistem-sistem kefilsafatan itu seperti sistem ilmu yang berdasarkan logika seperti contohnya matematika, seperti itu. Dan kelemahan rasionalisme ialah memahami objek di luar cakupan rasionalitas, sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam, sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju dengan sistem filosofis yang subjektif tersebut. Doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Yang dimaksud di sini ialah pengetahuan yang dibangun rasionalisme itu hanya dibentuk oleh ide yang tidak dapat dilihat maupun diraba. Tokoh-tokoh rasionalisme yang pertama, René Descartes, memandang manusia sebagai makhluk dualitas. Manusia terdiri dari dua substansi, yaitu jiwa dan tubuh. Jiwa adalah pemikiran dan tubuh adalah keluasan. Menurut yang kedua, Nicolas Malebranche, ia mengikuti ajaran Descartes bahwa ada dua substansi, pemikiran dan keluasan. Akan tetapi, dia masalah hubungan dengan jiwa, ia mengikuti pemecahannya sendiri. Pendiriannya dalam bidang ini biasanya disebut occasionalisme. Occasio itu adalah kesempatan. Pendapatnya bahwa jika jiwa tidak dapat mempengaruhi tubuh, demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Substansi itu jumlahnya tiada terhingga, yang kemudian dinamakan sebagai monade, dan monade ini tidak bersifat jasmani serta tidak dibagi-bagi. Yang keempat, De Spinoza. Menurut Spinoza, hanya ada satu substansi, yaitu Allah, dan satu substansi ini meliputi baik dunia maupun manusia. Pendirian Spinoza disebut panteisme. Allah disamakan dengan segala sesuatu yang ada. Yang kelima, Blaise Pascal. Pascal memandang bahwa manusia selalu dianggap sebagai misteri yang tidak dapat diselami sampai dasarnya. Ada yang lebih penting dari rasio, yaitu hati, core. Demikian menurut Pascal. Dengan mudah mengingat dasar pemikiran filsafatnya yang diartikan dalam bahasa Inggris, the heart has its reasons which the reason does not understand. Hati mempunyai alasan sendiri, di mana di antara alasan itu tidak bisa dimengerti. Yang keenam adalah Christian Wolff. Wolff menyandur filsafat Leibniz serta menyusunnya menjadi satu sistem. Ia banyak menggunakan unsur skolastik karena Wolff inilah rasionalisme di Jerman. Pada masanya merajalela di semua universitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Menurut A.R. Lacy bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan pada bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan kebenaran. Rasionalisme adalah merupakan faham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Rasionalisme mengajarkan kita bahwa kebenaran haruslah ditentukan, dipikirkan dengan baik, atau bernalar dengan menambahkan pembuktian logis atau masuk akal untuk mencapai suatu kebenaran. Walaupun rasionalisme bernalar dengan baik, namun ia berpikir bahwa apa yang keluar dari akal adalah yang benar. Terkadang tidak memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Maka itulah yang menjadi kelemahan rasionalisme. Tokoh-tokohnya sendiri seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu René Descartes, Nicolas Malebranche, Gottfried Wilhelm Leibniz, De Spinoza, Blaise Pascal, dan Christian Wolff. Oke, baiklah, itulah tadi materi dari kami kelompok 2 tentang rasionalisme. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.